Ketika pertama kali mengunjungi Singapura, banyak orang mungkin mengira bahwa perekonomian negara ini bergantung pada perdagangan dan ekspor barang elektronik. Memang benar, komponen seperti chip semikonduktor menjadi salah satu ekspor utama. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa salah satu ekspor terbesar Singapura justru berasal dari industri minyak bumi. Padahal negara ini sama sekali tidak memiliki cadangan minyak bumi sendiri. Meski terdengar tidak masuk akal, Singapura kini telah menjadi salah satu pemain utama dalam industri perminyakan dunia. Dan peran ini telah mendorong negara kecil ini berkembang dari kemiskinan menuju kemakmuran kelas dunia. Pada tahun 1960, ketika Singapura baru saja mendapatkan pemerintahan sendiri, produk domestik bruto (PDB) per kapita negara ini hanya sekitar 1.360 dolar Singapura atau 428 dolar AS, di mana sebagian besar berasal dari keberadaan pangkalan militer Inggris. Namun, dalam satu dekade saja, angka ini hampir 2 kali lipat menjadi 2.800 dolar Singapura atau 925 dolar AS, dan hanya dalam waktu 4 tahun berikutnya kembali melonjak menjadi 5.655 dolar Singapura atau 2,341 dolar Amerika Serikat. Lonjakan ini sebagian besar didorong oleh industri pengolahan minyak yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan minyak global seperti Shell, BP, dan Mobil. Menjadi pusat penyulingan dan ekspor produk minyak bagi raksasa minyak dunia menjadi dorongan awal bagi Singapura untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Yang membuat kisah ini semakin menarik adalah kenyataan bahwa Singapura hanyalah sebuah pulau kecil tanpa sumber daya alam yang bisa mendukung industri minyak. Negara ini bahkan tidak memiliki pasar domestik yang besar. Namun Singapura memiliki beberapa keuntungan yang tidak dimiliki banyak negara lain. Pelabuhan laut dalamnya yang strategis, infrastruktur perkotaan yang berkembang, industri perbankan yang matang, serta lokasinya yang terletak di ujung selatan. Semenanjung Malaysia menjadikannya tempat ideal untuk perdagangan dan industri. Meskipun demikian, Singapura juga menghadapi tantangan besar, termasuk ketidakstabilan politik, pertumbuhan populasi yang pesat, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Pemerintah menyadari bahwa mereka harus segera menciptakan lapangan kerja atau berisiko kehilangan kekuasaan. Dengan adanya hambatan perdagangan dari Malaysia dan Indonesia, Singapura mulai beralih ke Barat dan Jepang sebagai mitra utama dalam membangun ekonominya. Industri minyak sendiri dapat dibagi menjadi 3 sektor utama: hulu, tengah, dan hilir. Sektor hulu berfokus pada eksplorasi dan produksi minyak mentah. Perusahaan di sektor ini mencakup mereka yang mencari cadangan minyak, menyediakan layanan pengeboran, serta mengekstraksi minyak dari perut bumi. Sektor tengah berkaitan dengan transportasi minyak mentah dan gas dari lokasi pengeboran ke fasilitas pengolahan, baik melalui jaringan pipa maupun kapal tanker. Yang terakhir adalah sektor hilir, di mana minyak mentah yang telah diekstraksi diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti plastik, bensin, dan bahan bakar jet. Sejarah perminyakan di Singapura sebenarnya telah dimulai sejak abad ke-19. Pada tahun 1800, Sime & Company mendirikan kilang minyak kecil di Pulau Bukom, sebuah pulau kecil di dekat pelabuhan Keppel. Perusahaan ini kemudian menjadi bagian dari Royal Dutch Shell, yang kini merupakan salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia. Mengingat Singapura sudah menjadi pusat perdagangan dan distribusi minyak sejak lama, kehadiran kilang di wilayah ini memang masuk akal. Namun, selama lebih dari setengah abad, perusahaan minyak besar enggan membangun kilang di pulau utama Singapura dengan alasan ketidakstabilan politik, ukuran wilayah yang kecil, dan ancaman komunisme. Terobosan besar terjadi pada tahun 1960 ketika Menteri Keuangan Singapura saat itu, Goh Keng Swee, menandatangani perjanjian dengan perusahaan minyak Jepang, Maruzen, yang kini dikenal sebagai Cosmo Oil Company. Perjanjian ini bertujuan membangun kilang minyak untuk memasok kebutuhan energi di Jepang. Langkah ini mengejutkan dunia, terutama para raksasa minyak barat yang selama ini ragu-ragu untuk berinvestasi di Singapura. Menyadari potensi besar yang ada, Shell pun bergerak cepat dan mencapai kesepakatan dengan Goh Keng Swee untuk membangun kilang pertamanya di Singapura dengan nilai investasi 30 juta dolar Singapura, menjadikannya proyek investasi terbesar negara itu. Pada saat itu, kilang Shell ini dibangun dengan sangat cepat, selesai hanya dalam waktu 1 tahun setelah peletakan batu pertama. Keberhasilan ini membuat Shell menjadikan fasilitas ini sebagai kilang terbesar dan salah satu yang paling menguntungkan di dunia.
Keunggulan kompetitif yang didapat Singapura dari pengembangan industri penyulingan minyak ini sangat besar. Salah satu dampaknya adalah bahwa kilang di Singapura bisa beroperasi lebih cepat dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia. Kilang minyak yang direncanakan Shell di Port Dickson, Malaysia, baru bisa beroperasi pada tahun 1963, 2 tahun setelah kilang Singapura mulai beroperasi. Keunggulan awal ini memberi Singapura posisi yang lebih kuat dalam industri minyak di kawasan Asia Tenggara. Keberhasilan awal ini kemudian diikuti dengan ekspansi besar-besaran di tahun 1960-an hingga 1980-an. Kilang BP mulai beroperasi di Singapura pada tahun 1962, disusul oleh Mobil pada tahun 1966, dan Esso pada tahun 1969. Pada tahun 1974, Singapura memiliki 5 kilang dengan kapasitas total 1,2 juta barel per hari, menjadikannya pusat penyulingan utama di Asia Timur. Hampir 40% ekspor negara ini berasal dari produk olahan minyak bumi. Perang di Indochina dan Timur Tengah menciptakan permintaan besar akan bahan bakar, dan Singapura mendapatkan keuntungan dari pasokan bahan bakar ke negara-negara yang terlibat dalam konflik. Namun setiap kesuksesan pasti mendatangkan pesaing. Seiring berkembangnya waktu, negara-negara seperti Indonesia dan Timur Tengah mulai membangun kilang minyak mereka sendiri, sehingga menekan profitabilitas kilang di Singapura. Menyadari ancaman ini, pemerintah Singapura pun mulai mencari cara untuk tidak hanya bergantung pada penyulingan minyak, tetapi juga memperluas ke industri petrokimia. Petrokimia adalah industri yang mengubah minyak mentah menjadi bahan baku untuk berbagai produk, termasuk plastik, ban mobil, pipa, dan bahan sintetis lainnya. Pada tahun 1971, pemerintah Singapura mengajak perusahaan-perusahaan Jepang untuk berinvestasi dalam industri ini. Tantangan besar pun muncul, terutama karena pada akhir 1970-an dan awal 1980-an terjadi krisis minyak global yang menyebabkan fluktuasi harga minyak mentah. Namun, dengan kepemimpinan yang kuat, proyek-proyek petrokimia di Singapura tetap berjalan. Pada tahun 2000, pemerintah Singapura menyelesaikan proyek besar lainnya, yaitu penggabungan 7 pulau kecil menjadi satu kawasan industri bernama Pulau Jurong. Dengan luas 2.790 hektar, Pulau Jurong kini menjadi pusat industri petrokimia global yang menarik lebih dari 100 perusahaan multinasional. Kini, meskipun industri minyak bukan lagi sektor dengan pertumbuhan pesat, minyak dan produk petrokimia masih menjadi ekspor terbesar kedua Singapura setelah elektronik. Keberhasilan negara ini tidak lepas dari kebijakan pro-bisnis, efisiensi dalam pembangunan infrastruktur, serta kepemimpinan yang mampu melihat peluang jangka panjang di tengah berbagai tantangan global.